Udah 30 orang, kita mulai aja ya, Bang. Ayo. Selamat sore, teman-teman. Saya Kirana dari Lokataru. Hari ini kita akan diskusi tentang penanganan wabah corona dan dampaknya pada kebebasan sipil. Diskusi ini masih termasuk dalam fokus isu yang ditangani oleh Lokataru Foundation itu sendiri, yaitu pengadilan ruang sipil. Pengadilan ruang sipil itu untuk sebagai pengantar, kita bahas dulu sedikit. Pengadilan ruang sipil itu berfokus pada pengekangan ketiga hak fundamental masyarakat sipil, yaitu kebebasan berekspresi, berpendapat, berekspresi atau berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Pada diskusi kali ini kita akan membahas bagaimana wabah COVID, penanganan pemerintah terhadap wabah COVID-19 ini berdampak pada kebebasan-kebebasan masyarakat sipil tadi itu. Nah, untuk membuka mungkin Bang Robert bisa kasih semacam pengantar dulu tentang situasi kebebasan sipil masyarakat, kebebasan sipil sebelum pandemi ini dan bagaimana sesudah pandemi ini keadaannya seperti apa. Baru habis itu mungkin kita bisa bahas ke isu-isu atau isu-isu yang lebih spesifik lagi kayak gitu. Iya, baik. Makasih Kirana ya. Selamat sore kawan-kawan sekalian yang pada sore hari ini sudah menyempatkan hadir dalam acara diskusi kita sambil ngadem di rumah menyelamatkan diri dari virus. Kita memanfaatkan waktu ya yang berharga untuk bisa sharing. Nah, gini, tak bisa dipungkiri ya kalau kita membahas tentang kebebasan sipil atau civic space yang mau ditekankan sini kan civic space ya. Civic space itu adalah apa itu civic space? Civic space itu sederhananya dia wahana tindakan dari civil society itu. Nah, wahana tindakan dari civil society itu dia bagus enggaknya ya, luas sempitnya itu sangat bergantung pada beberapa hal. Yang pertama adalah tentu saja jaminan hukum terhadap kebebasan, dan yang kedua tentu saja adalah kapabilitas dari civil society sendiri dalam bertindak, dalam mengisi kebebasan itu. Nah, kalau ditanya bagaimana kondisi civic space kita sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, itu kita harus melihatnya di dalam konteks, dan untuk itu kita perlu satu dua konseptualisasi ya untuk menyebut untuk menyebut satu latar belakang atau wadah atau struktur sosial politik di mana civic space yang kita jaga itu tumbuh dan berkembang serta berdinamika di dalamnya. Nah, berkaitan dengan itu, banyak kalangan menyebut bahwa era kini adalah, ada yang sebut ini era kembalinya developmentalisme ya. Jadi apa itu developmentalisme? Developmentalisme adalah satu ideologi pembangunan, katakanlah gitu. Satu ideologi pembangunan yang sebenarnya dia banyak dipakai pada rezim politik di tahun 70-an gitu ya, pasca perang dingin ya, yang dia berpandangan bahwa stabilitas politik itu diperlukan sebagai cara untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Jadi mantranya sesederhana itu. Nah, untuk itu maka pandangan developmentalisme itu dia menomorduakan kebebasan, sudah pasti ya kan, menomorduakan kebebasan, dan dia tidak melihat hak asasi manusia, terutama hak-hak sipil dan politik, kebebasan dasar itu sebagai satu isu utama. Jadi yang kita hadapi sekarang ini adalah boleh dibilang
neodevelopmentalisme gitu. Nah, kita nggak tahu bagaimana neodevelopmentalisme ini muncul di era kini gitu. Tentu kita bisa melihat berbagai macam, kita bisa menganalisis latar belakang kemunculannya gitu. Mengapa pandangan ini bisa merebak kembali sebagai satu cara pandang dominan dalam merumuskan pembangunan ekonomi di Indonesia. Mengenai itu kita bisa berdebat panjang, tetapi ini boleh kita bilang satu gejala yang kurang bagus. Ini salah satu gejala regresi. Dia punya akibat yang sangat berat terhadap demokrasi dan kebebasan sipil gitu. Orang mengatakan ini satu gejala yang memunculkan regresi di dalam demokrasi di Indonesia. Gitu. Tentu saja di luar itu ada juga faktor-faktor lain. Para ahli menyebut bahwa salah satu sebab lain dari kemunduran dari civic space di Indonesia adalah karena respon iliberal istilahnya gitu ya. Respon iliberal terhadap kemunculan populisme agama gitu. Jadi ketika dua pandangan konservatif dalam politik bertemu, yang menjadi korban pertama kali adalah hak asasi, katakanlah kayak gitu. Nah, saya kira dua arus ini ya, jadi neo-developmentalisme dan respon iliberal terhadap populisme ini yang kemudian menghasilkan satu kemunduran, satu situasi regresi di dalam, bukan hanya dalam demokrasi, tetapi juga di dalam apa yang tadi kita sebut sebagai civic space itu. Apa buktinya? Nah, kalau diminta buktinya ya satu contoh misalnya ya kan, kita lihat dalam banyak kasus hak asasi itu berbagai macam kriminalisasi, lalu represi terutama terhadap isu-isu hak asasi di lapangan, di sektor pertambangan, di sektor perkebunan, itu kan terjadi sangat besar gitu dalam periode terakhir ini gitu. Nah, yang kedua juga yang tidak kalah menonjol adalah ya ini berkaitan dengan yang tadi yang kedua ya, dalam rangka respon negara terhadap politik populis itu adalah pembatasan di ruang publik yang luar biasa gitu dengan menggunakan mekanisme misalnya undang-undang UITE gitu yang memberikan batasan luar biasa bukan hanya kepada produksi hoax, tapi juga secara eksesif dia juga mengenai gitu mengenai orang-orang yang sebenarnya nggak, yang bukan hoax gitu ya, misalnya pembatasan dan pengawasan penggunaan media sosial untuk para pegawai negeri, untuk para aktivis dan segala macam itu. Nah, jadi saya kira itu konteksnya sebelum masa pandemi. Nah, di masa pandemi ini ya, ini kita mesti rumuskan secara sangat tepat gitu. Apa sih yang khas dari pandemi ini? Yang khas dari pandemi itu adalah adanya satu produksi ruang yang baru. Nah, produksi ruang yang baru ini itu dia ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah oleh virus, dan yang kedua mestinya otoritas medis, tapi dalam kasus Indonesia itu diambil alih oleh otoritas politik. Jadi ini yang sangat khas, yang gejala atau fenomena yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Apa yang saya maksud dengan produksi ruang? Produksi ruang itu adalah ya sebenarnya yang disebut produksi ruang itu adalah akibat dari pandemi ya, hidup kita betul-betul didefinisikan oleh satu politik ruang tertentu. Jadi misalnya social distancing, jaga jarak, itu kan sebenarnya adalah praktek dari politik ruang yang mau nggak mau membuat kita menjadi sangat terbatas. Nah, karena apa? Ya karena dua hal. Satu, karena ancaman virus, dan yang kedua adalah oleh karena ancaman virus itu, maka politik
politik ruangnya menentukan kita supaya stay at home, keep the distance, kan begitu gitu. Nah, ini akibatnya apa? Ya, akibatnya politik atau kegiatan sosial ya, atau model solidaritas yang basisnya fisik itu menjadi tidak mungkin, menjadi sulit di masa sekarang. Nah, ini ya jadi apa akibatnya? Apa ini akan apa? Nah, di satu sisi dari situasi ini menambah bobot dari problem di dalam civic space kita gitu. Karena civic space itu kan satu wahana yang sifatnya sebenarnya dia ada kalau kita punya punya ruang untuk gerak secara mental kan, untuk merumuskan ide, beraktivitas, menyampaikan gagasan. Nah, sementara dengan adanya pandemi, ruang yang semula sudah terbatasi secara mental itu ditambahin dengan pembatasan secara fisikal gitu. Nah, ini tentu saja menambah tantangan baru gitu loh bagi persoalan hak asasi yang mau kita perjuangkan di Indonesia gitu loh. Dan bagaimana ini mau disiasati gitu ya, dalam kondisi di mana ruang mental, demokrasi sebagai satu ruang mental itu sendiri kita makin dalam situasi yang berkurang. Di saat yang sama sekarang ruang fisik kita itu lebih banyak didefinisikan oleh otoritas-otoritas di luar kita, otoritas medis, otoritas politik, dan oleh virus itu sendiri. Nah, inilah tantangan terbesar kita saat ini, ya kan? Mampukah kita keluar atau adakah kita mesti mencari satu pijakan dan satu benang merah baru yang bisa di dalam pandemi ini yang bisa mengangkat, yang bisa mentransformasikan seluruh persoalan-persoalan yang sebenarnya sudah mengendap sebelum pandemi ini, sehingga kita bisa mendapatkan kebijakan baru untuk memperluas kebebasan sipil kita gitu. Kira-kira gitu situasi dan kondisinya. Oke. Kita move ke isu-isu spesifik di kebebasan sipil itu sendiri saat pandemi. Karena kita sekarang udah bahas tentang perbandingannya dan konsep atau konteksnya sebelum dan sesudah pandemi itu, di mana sekarang kalau dalam konteks pandemi berarti kita itu dibatasi oleh 3 faktor tadi, virus itu sendiri, otoritas kesehatan, dan otoritas politik atau pemerintahan itu. Dari ini Bang, kita dari Lokataru Foundation itu kita melakukan monitoring terhadap kebebasan sipil selama pandemi itu sendiri. Nah, dari monitoring yang kita lakukan itu sebenarnya ada beberapa isu utama, maksudnya peristiwa-peristiwa yang menyangkut kebebasan sipil itu bisa dibagi ke beberapa isu. Gitu. Yang pertama itu tentang meningkatnya kesewenang-wenangan pemerintah atau aparat dalam penegakan hukum atau penegakan aturan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Misalnya tadi yang seperti yang diberikan contoh sama Bang Robert tentang social distancing itu sendiri. Dari awal mungkin kita cuma diberitahukan tentang himbauan untuk berada di rumah, tidak berkerumun, segala macam. Tapi kemudian muncul produk-produk hukum, bukan produk hukum sih, mungkin ya instrumen hukum sendiri yang benar-benar membatasi kebebasan bergerak itu tadi, kebebasan fisik tadi itu. Pertama, keluar peraturan pemerintah, lalu ada peraturan Menteri Kesehatan, tapi kemudian yang menjadi sorotan masyarakat sipil itu beredarnya surat telegram dari Kapolri yang tidak hanya membatasi ruang fisik tadi itu, yang kita tidak boleh berkerumun segala macam, tapi juga banyak pembatasan-pembatasan itu masuk ke ruang-ruang dunia maya gitu. Di mana penyebaran hoax terkait COVID-19 dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID, lalu penghinaan kepada penguasa atau presiden itu dijadikan fokus utama, fokus tindakan kejahatan yang dapat terjadi di dalam pandemi ini. Nah, dalam penegakan aturan-aturan ini atau
penegakan aturan ini dari Kapolri itu sendiri, kita lihat ada kita mantau ada semacam eskalasi dari semacam cuma membubarkan atau men-take down pos-pos hoax atau melakukan patroli razia di berbagai kota di ruas-ruas jalan. Sekarang aparat dan mungkin bersama Menkominfo ya untuk hoax-hoax di sosial media ini sudah melakukan penetapan tersangka, melakukan tidak hanya penetapan tersangka terhadap orang-orang yang diduga melanggar PSBB itu tadi, social distancing yang diwajibkan oleh PSBB itu, tapi juga tersangka tindakan-tindakan di dunia maya itu sendiri seperti penghinaan terhadap pemerintah atau presiden. Ini ternyata ada yang sudah ditetapkan tersangka dari dia ini seperti ini dari data yang dikumpulkan oleh SafeNet juga, dari teman-teman SafeNet, ternyata sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka karena posting meme Presiden Jokowi misalnya, atau ada yang posting video di Facebook mengkritik kebijakan gubernurnya masing-masing atau ketidakjelasan pemerintah dalam situasi seperti ini. Nah, itu dari pantauan yang kita lakukan, ternyata eskalasi itu sudah ada. Nah, yang paling mengkhawatirkan, yang mulai mengkhawatirkan itu, Bang, kemarin beberapa minggu lalu muncul kabar di Labuan Bajo tentang kekerasan yang dilakukan aparat terhadap orang-orang yang berkerumun. Ini ada sekumpulan pemuda itu baru pulang dari daerah lain dan tidak dapat pulang ke rumahnya masing-masing karena ditolak oleh keluarganya, mungkin karena mereka pulang dari daerah yang terpapar atau sudah terdampak oleh COVID itu sendiri, dan kemudian mereka tidak memiliki tempat untuk pulang seperti itu, atau tempat untuk tinggal. Nah, setelah ditemukan berkerumun, dilaporkan ke polisi, mereka justru dipukuli dan dibawa ke ditahan seperti itu. Tapi kemudian pemerintah dan aparat kepolisian juga tidak memberikan tempat untuk mereka tinggal atau memberikan tempat karantina untuk mereka. Jadi mereka setelah dipukuli, dibawa ke polisi, dipukuli lagi, dikembalikan lagi ke tempat asal dan tidak diberikan solusi seperti itu. Nah, untuk permasalahan-permasalahan ini, kira-kira bentuk bagaimana sebenarnya kita sebagai masyarakat sipil dapat dengan segala keterbatasan ruang yang ada tadi, yang dibatasi oleh virus itu sendiri, otoritas kesehatan dan otoritas politik itu, bagaimana kita bisa beradaptasi untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul seperti ini. Karena ini masalah yang muncul ini kan tidak sangat khas dengan aturan yang ada sekarang gitu, kondisi yang ada saat ini seperti itu. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan model-model pengekangan kebebasan sipil khas pandemi seperti ini, gitu sih. Ya, thank you. Nah, sebenarnya gini, kita dalam hal ini Indonesia ya, ini kan memang tak bisa kita pungkiri bahwa cara respon awal kita terhadap pandemi ini itu buruk ya. Respon awal kita terhadap pandemi itu buruk. Meskipun kemudian orang mengatakan ya lebih baik buruk dalam arti apa? Dalam arti kita sedikit terlambat ya, dan karena apa? Karena kita banyak main-main, karena kita banyak elit kita menganggap bahwa pandemi ini bukan hal yang serius. Ya, gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ketika sebagai pandemi dia datang gitu, kita tertati-tati, gagap. Bukan hanya otoritas kesehatan kita yang kemudian gagap dalam menghadapi soal ini, ya tapi juga kemudian berbagai macam peranata dan institusi-institusi politik hukum kita. Bagaimana merespon pandemi ini gitu. Nah, dalam situasi seperti itulah, situasi semacam ini ya sebenarnya bisa relatif bisa kita hindari ya, segala berbagai macam kegagapan itu bisa kita hindari apabila kita memiliki otoritas medis yang kuat. Otoritas medis yang kuat itu dia menjadi juru penerang dalam
kegagapan dan dalam ketidaktahuan orang gitu. Ya, jadi yang saya maksud itu contohnya begini, misalnya di daerah terjadinya apa? Terjadinya berbagai satu dua kasus yang di mana apa ya bukan hanya di Labuan Bajo ya. Jadi misalnya ada kasus di daerah lain yang kapal mau merapat itu orangnya pada lompat ke laut gitu ya. Karena dilarang bersandar. Kasus-kasus semacam itu kan sebenarnya menunjukkan di lapangan itu orang itu nervous dalam menghadapi situasi ini. Ada kepanikan bukan hanya di kalangan society tapi juga di kalangan orang-orang yang di kalangan aparat, di kalangan bahkan tenaga medis sendiri gitu ya. Nah, kenapa muncul nervous, kepanikan? Ya karena memang kita terlambat untuk menetapkan satu otoritas medis yang kokoh. Otoritas medis yang kokoh itu fungsinya apa? Dia yang mestinya memberikan informasi yang akurat tentang apa bahayanya dan bagaimana ini dihadapi gitu. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah supaya rakyat banyak yang dikhawatirkan akan tertular itu dia tahu dan sadar untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah diri dan keluarganya itu tertular. Nah, sehingga nah ini yang kesadaran ini dan partisipasi untuk menangani pandemi ini itu yang nggak muncul pada masa-masa awal itu ya kan. Nggak muncul kenapa ya? Karena orang nggak tahu. Orang nggak tahu kenapa? Ya karena orang nggak tahu. Kenapa orang nggak tahu? Karena nggak ada referensi yang bisa dipakai ya untuk orang mengambil satu tindakan penjagaan diri secara umum ya. Memang ada beberapa kelompok orang yang sama sekali dia nggak peduli. Satu contoh misalnya ada beberapa pejabat daerah di bulan Maret masih bilang nggak takut dia sama pandemi itu. Misalnya ada beberapa pimpinan daerah gitu. Kalau kita lihat ya di beberapa video ya, beberapa pejabat daerah dia bukan hanya mengabaikan, dia anggap remeh. Baru setelah di daerahnya masuk sebagai zona merah, baru dia bingung mengatasi itu bagaimana. Itu di bulan Maret, bayangin gitu loh. Jadi cara respon kita terhadap terhadap pandemi itu yang tidak disertai dengan otoritas medis yang kokoh itu mengakibatkan berbagai problem dalam komunikasi publik, di dalam koordinasi antar lini gitu, dan di dalam dalam bagaimana aparat negara menangani soal-soal ini di lapangan gitu. Nah, jadi yang gugup kan bukan cuma kita dalam soal ini. Yang gugup ya, yang bukan hanya yang ngerti, tapi yang gugup juga banyak orang, meskipun pemerintah selalu mengatakan jangan panik, tapi fakta bahwa jumlah korban meningkat, di luar negeri orang meninggal begitu besar gitu, itu kan nggak bisa ditutup-tutupi lagi gitu loh. Nah, berkaitan dengan itu, saya kira inilah yang kita mesti menganggap ini sebagai normalitas yang baru. Dengan berat hati terpaksa saya katakan begitu. Gitu loh. Kenapa kita harus mengambil sikap ini dan mengambil sikap untuk mengatakan ini sebagai the new normal, normalitas yang baru. Dan kita mesti belajar menata hidup dari sini secara baru. Kenapa? Karena obat untuk ini semua hanya bisa terjadi kalau ada vaksin atau obat yang mujarab. Yang mana daripada kedua hal itu di luar tangan kita, di luar kemampuan kita, dan belum bisa kita tahu kapan. Gitu loh. Kapan vaksinnya bisa muncul? Sehingga orang bisa keluar, kita bisa memulai lagi hidup dalam tanda petik secara normal seperti dulu. Itu kan enggak. Nah, di sini kita mesti merumuskan satu strategi baru ya dalam situasi the new normal akibat pandemi ini. Bagaimana nih hak itu bisa kita pertahankan, hak itu bisa kita perluas bila perlu saat kita hanya bisa ada di rumah. Nah, itu kan problem kita gitu. Bagaimana kita memperluas politik of space untuk memperjuangkan right itu
dalam kondisi di mana kita di rumah. Dalam kondisi di mana kita ada di dalam situasi sosialitas yang asosial. Nah, ini kondisi normal yang baru gitu. Dan kita mesti menerima selama penyakit ini belum ada obat mujarabnya dan belum ada vaksin. Gitu loh. Nah, itu dia soalnya. Ya. Oke, berarti Nah, lalu, mungkin terus dari segi politik ya memang, nah dalam situasi seperti ini memang seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, situasi semacam ini dia punya akibat, punya implikasi psikologis kepada masyarakat, ya kan? Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang di Inggris itu ketika mereka secara keliru sebelum ini kan si Perdana Menteri Inggris itu mencoba-coba untuk melakukan kebijakan herd immunity sebelum akhirnya jebol, orang banyak yang meninggal. Tapi ada satu alasan yang dikemukakan oleh Boris Johnson pada waktu itu, dia menggunakan istilah social fatigue. Jadi kalau orang di lockdown akan muncul social fatigue. Dari segi itu Johnson benar. Nah, ini kita kan belum mempertimbangkan akibat-akibat psikologis, ya social fatigue, mental fatigue yang diakibatkan oleh the new political space yang baru ini. Ya kan? Nah, ini kan kita sedang mengalaminya. Entah kita akan tahan berapa lama. Untuk kelas menengah, barangkali dia dengan Netflix, dengan pulsa yang banyak, dia bisa bertahan bisa bertahan dan memulai normalitas yang baru. Tetapi bagi orang yang ada dalam kelas bawah, yang nggak punya kuota pulsa bagus, yang mesti mikirin bagaimana hidup mesti berlangsung, sosial dan mental fatigue ini akan ditambah dengan yang namanya krisis ekonomi gitu loh. Problem sosial akan muncul gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, saya kira memang nggak tepat kalau ada kebijakan yang punya insinuasi represi dan koersi, nggak tepat. Gitu. Malah bisa jadi akan berakibat buruk. Gitu ya. Jadi penangkapan orang ya atau kriminalisasi gitu, saya kira nggak tepat dalam situasi di mana krisis kesehatan sedang bercampur dengan krisis ekonomi dan potensi social fatigue. Itu bukan satu kombinasi yang bagus untuk kita menyelesaikan krisis ini, melewati krisis ini bersama-sama gitu. Mungkin berarti sekarang kita sebaiknya mencoba untuk mulai shift pikirannya dari kapan ini virus ini, pandemi ini akan berakhir, tapi mulai untuk membiasakan diri untuk hidup di tengah pandemi ini. Bagaimana kita mesti hidup. Betul, kita mesti mulai beralih dari mikirin kapan selesai. PSBB kapan yang berakhir ya? Lalu kita coba untuk keluar gitu. Sudah lupakan itu semua. Kita harus mulai berpikir bagaimana kita bisa produktif dalam situasi pandemi seperti ini. Bagaimana kita bisa mengkreasi satu social space, cultural space yang baru dalam keterbatasan physical space kita ini. Nah, itu yang harus kita lakukan. Iya. Dalam hal kebebasan masyarakat sipil sendiri, karena sekarang kita udah merumuskan nih untuk beradaptasi dengan keadaan yang seperti ini, ya berarti kita harus membuat cara-cara atau membuka cara-cara baru untuk tetap memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil, kebebasan masyarakat sipil dengan tidak hanya pembatasan di pembatasan ruang gerak, tapi juga di dunia maya itu sendiri. Banyak batasan-batasan yang ada untuk kita. Nah, Bang, yang lagi menarik nih,
lagi banyak dibicarakan itu tentang baiknya bagaimana sih masyarakat sipil apa baiknya bagaimana bentuk bantuan atau kontribusi masyarakat sipil di tengah pandemi seperti ini. Misalnya tentang apa ya, bahasan-bahasan dari kita pakai contoh aja deh, pakai contoh statementnya Stafsus. Lebih baik nih, lebih baik nyalakan lilin daripada mengkritik, daripada bully, daripada kayak gitu-gitu. Dan menariknya dari statement dia itu, dia pakai contoh anak SMP yang berdonasi dengan kemampuan dia sebagai anak SMP. Dia memberikan contoh, lihatlah contoh seorang anak SMP yang mau berdonasi bahkan cuma 10.000 saja. Nah ini kan jadinya ada semacam underlying meaning di mana di luar bantuan finansial dan bantuan fisik yang masyarakat berikan itu sebenarnya tidak terlalu berdampak atau dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Sehingga kritik atau ya pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya dilakukan oleh kita sebagai masyarakat sipil dalam memantau penanganan pemerintah dalam pandemi ini tidak dibutuhkan dari statement-statement seperti itu. Sebenarnya bagaimana kita bisa merubah pandangan itu atau membuat kritik dan pantauan kita ini sebagai kontribusi dan membentuk kontribusi yang nyata bagi penanganan pandemi ini secara general, tidak hanya terbatas pada kita melulu bantuan finansial atau bantuan tenaga gitu. Ya kalau menurut saya itu kan pernyataan semacam itu kan pernyataan yang bias. Nah, pernyataan yang bias itu datang dari satu posisi sosial tertentu gitu yang mapan dalam melihat persoalan gitu. Ya kan dia kan nggak mengalami bagaimana orang kerja harus tertunda gitu. Dia nggak mengalami bagaimana dalam situasi terancam oleh virus, orang mesti berjuang berdesak-desakan gitu loh. Menyalakan lilin dalam kegelapannya. Kalau semua orang bisa menyalakan lilin, udah pasti orang menyalakan lilin. Yang jadi persoalan kan bukan itu. Persoalannya di dunia nyata. Dalam dunia sosial kita itu ada banyak orang yang jadi pandemi ini dialami secara berbeda-beda oleh banyak orang oleh karena latar belakang sosial yang berbeda-beda. Gitu loh. Ya kan sekarang satu contoh lah ya, staf khusus itu. Ada orang yang di dalam pandemi ini betul-betul hidupnya ini loh, antara hidup dan mati loh. Misalnya para tenaga medis itu. Tenaga medis itu dia nyaris altruistik. Mereka tahu bahwa yang mereka hadapi itu bisa membawa maut untuk dia dan keluarganya. Tapi toh yang mereka lakukan. Ya kan? Mereka lakukan. Nah, itu luar biasa loh. Jadi, di sisi lain gitu ya, ada orang yang gara-gara pandemi ini nggak bisa kerja sama sekali. Nah, di sisi lain ada orang yang oleh karena pandemi ini dapat rezeki, seperti sebagian dari staf khusus itu yang kecipratan pekerjaan proyek kartu prakerja atau apa. Nah, jadi pandeminya satu, tetapi dia dialami secara berbeda-beda, tergantung dari situasi sosial, kelompok sosial siapa yang terkena oleh pandemi ini gitu. Nah, jadi pernyataan yang bias semacam itu, itu menunjukkan watak sosial, watak satu elitisme yang kampungan lah, yang mestinya yang menurut saya justru itu merugikan dalam kondisi seperti ini. Bukan hanya merugikan bagi orang banyak loh, tapi juga merugikan bagi pemerintah sendiri. Kenapa? Loh, gini ya, pemerintah ini kan saat ini pemerintah ini dalam titik yang sangat krusial karena dia sangat membutuhkan solidaritas dari masyarakat.
Kan itu, untuk bisa mengatasi pandemi ini, pemerintah itu dia membutuhkan habis-habisan partisipasi dan solidaritas dari masyarakat. Nah, supaya partisipasi dan solidaritas itu tumbuh, kan mesti muncul rasa kebersamaan, rasa empati, ya kan? Untuk sebisa mungkin gap jurang sosial itu dipupuskan terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena orang kita negara lagi butuh kebersamaan supaya orang bisa bersolidaritas menghadapi pandemi ini. Tanpa itu kita nggak akan bisa melampaui pandemi ini dengan baik gitu. Nah, dalam situasi di mana kita semua membutuhkan solidaritas, kebersamaan, hal-hal semacam itu mencederai, melukai perasaan banyak orang. Nah, itu bisa membuat perasaan luka itu dia bisa berakibat buruk kepada upaya untuk membangun solidaritas dan kebersamaan gitu. Nah, itu makanya saya bilang cara pandang yang bias kelas semacam itu ya, itu bukan hanya merugikan si orang yang menderita dalam pandemi ini, tapi juga merugikan cara kita, upaya kita bersama untuk menghadapi pandemi ini. Itu yang mestinya diingatkan gitu. Apalagi? Ya, apa ya? Sebenarnya sih kalau saya melihatnya agak apa ya? Kayak masyarakat itu lebih dipandang hanya berkontribusi jika ya itu tadi bisa memberikan apa ya bentuk-bentuk kontribusi yang tangible kayak donasi atau tenaga, membuat masker lah, membuat APD atau itu. Tapi semacam masyarakat juga mulai melupakan fungsi-fungsi pengawasan, pemantauan atau hal-hal seperti ini, memperhatikan sekitar atau bagaimana pemerintah memenuhi hak-hak asasi manusia masyarakatnya di tengah pandemi. Sepertinya kontribusi kerja-kerja seperti itu mulai dipandang sebelah mata gitu di tengah kayak gini, di tengah situasi seperti ini. Itu sih yang sebenarnya juga menurut saya sayangkan. Nggak bisa karena, ya itu juga itu yang saya sebut keliru tadi itu. Ya, menurut saya keliru kenapa ya kan? Karena begini loh. Dari pengalaman negara-negara yang sukses mengatasi pandemi ya, tanda petik lah sukses ya, maksudnya mereka masih menghadapi tapi relatif mereka bisa dilihat dari sukses itu maksudnya ukurannya jumlah yang positif banyak tapi yang meninggal sedikit ya, dan fatality rate-nya rendah gitu ya. Ya misalnya Korea, Hong Kong, bayangin Hong Kong tuh dekat dengan Cina ya, Taiwan tuh dekat sekali dengan Cina. Tapi lihat itu mereka bisa menahan laju penyebaran pandemi dan misal Taiwan itu nggak sampai Hong Kong itu nggak sampai 50 yang meninggal kalau nggak salah deh kalau perlu dicek. Jadi mereka bagus gitu ya. Dari pengalaman mereka yang berhasil mengatasi pandemi itu, salah satu kunci keberhasilannya adalah adanya partisipasi partisipasi yang ditopang oleh transparansi politik dari pemerintahnya gitu loh. Itu secara empirik ada bukti semacam itu gitu. Jadi semakin transparan, semakin banyak kritik, semakin sebenarnya sehat. Karena apa? Ada alternatif-alternatif yang barangkali bisa jadi terobosan untuk mengatasi pandemi ini gitu. Nah, jadi itu sangat krusial transparansi dan kritik gitu. Itu sangat krusial. Justru kalau nggak ada kritik, ya kan? Gimana kita bisa? Misalnya satu contoh begini. Kemarin Presiden Jokowi mengatakan bahwa data udah harus dibuka. Nah, jadi kalau selama ini data yang di tiap hari di konferensi pers itu apa gitu, menimbulkan pertanyaan juga. Nah, itu artinya apa? Kan sebenarnya pernyataan Presiden itu dia menganulir atau bukan dia menganulir lah pernyataan tim staf sus sebelumnya itu yang bilang ya yang tadi itu lebih baik menyalakan lilin tuh. Dengan pernyataan itu sebenarnya presiden kan mestinya dengan pernyataan itu dia mengakui secara nggak langsung bahwa kritik orang terhadap data yang selama ini
dianggap tertutup itu benar. Kan gitu jadi kan. Nanti Presiden kan dengan secara nggak langsung kan mengakui bahwa permintaan dan kritik kalian mengenai koreksi data, transparansi data itu benar. Gitu. Nah, kenapa transparansi, apalagi transparansi data medis itu sangat-sangat fundamental dalam pandemi? Karena begini, misalnya ya data siapa korban, siapa penderita, siapa pasien, berapa banyak yang meninggal, berapa usia mereka yang meninggal, ya kan? Apa penyakit penyerta yang mereka alami gitu. Itu sangat krusial untuk supaya para tenaga medis, supaya ahli-ahli sains itu bisa memprediksi, ya kan? Dan bisa memperkirakan kecenderungan dari virus itu dalam konteks sosial orang Indonesia itu seperti apa. Kalau ini bisa dibaca oleh para ahli, nah kita bisa kemudian mencari cara alternatif, ya kan, pendekatan kesehatan sosial yang baru, kebijakan publik kesehatan publik yang baik, yang cocok, yang bisa diterapkan untuk mencegah penularan pandemi ini supaya lebih bisa kita tahan gitu. Kalau datanya nggak bagus, kalau datanya penuh dengan bias, datanya bolong gitu, itu orang menggunakan istilah yang sangat bagus. Kita akan berperang dengan pandemi dalam keadaan mata tertutup. Itu kenapa perlu transparansi, itu kenapa perlu kritik, supaya kita bisa berperang melawan pandemi ini dengan mata yang terbuka, dengan mata yang awas, dengan peralatan yang lebih lengkap. Itu hanya bisa kalau ada transparansi, kalau data terbuka gitu. Jadi itu pentingnya kritik, itu pentingnya transparansi. Jadi kan orang menyalakan lilin untuk apa? Menyalakan lilin kan supaya bisa melihat. Kalau apa gunanya melihat? Melihat kan supaya orang tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya kan? Itu loh yang kurang lengkap dari pikirannya para staf sus itu. Ya mereka mesti belajar gitu mereka itu. Jangan cuma ngendon aja di situ. Oke nih. Satu lagi mungkin nih sebelum kita, jadi nanti ada sesi pertanyaan juga mungkin karena udah ada tanda-tanda yang raise hand gitu. Dengan hilangnya ruang gerak itu mungkin ada momentum yang terlewat atau tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sipil sekarang gitu. Misalnya nanti paling dekat nih May Day atau apa yang biasanya diwarnai dengan seperti itu. Padahal menurut saya May Day kali ini tuh penting untuk, penting untuk pengawalan isu yang paling sangat dekat kita hadapi sekarang, yaitu Omnibus Law, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang bahkan sekarang pembahasannya gimana? Ya, tadi udah ditanya, belum sempat disinggung ya. Pembahasannya malah masih jalan gitu, atau malah mulai lagi di tengah pandemi. Nah, karena hilangnya momentum itu tentang May Day atau apa, dengan terbatasan gerak yang ada, ini bagaimana kita itu lagi mencari cara untuk mensiasati kondisi ini, tapi dengan cara-cara yang bisa membawa efek atau dampak yang sama gitu, dengan cara-cara yang bisa dilakukan jika tidak dibatasi oleh jika ruang gerak kita tidak dibatasi dengan hal-hal seperti social distancing gitu. Ya, ini dia ini yang mesti kita, jadi gini. Nah, inilah kita memasuki satu soal yang baru. Bagaimana menggantikan yang namanya politik sebagai kekuatan orang massa dalam situasi pandemi. Itu jadi kan gini, perjuangan buruh itu perjuangan yang basisnya adalah kolektivitas, dan kolektivitas itu penandanya adalah fisik. Sekarang itu hilang. Iya kan? Nah, jadi
basis kekuatan dari politik kepentingannya adalah kolektivitas. Nah, dalam situasi pandemi ini, persis itulah yang tidak mungkin. Nah, kita harus jujur nih, ya kita ngelihat nih secara real ya. Dalam situasi pandemi ini, politik ruangnya tidak memungkinkan adanya satu politik yang kolektif. Nggak mungkin orang kumpul begitu banyak, apalagi di Jakarta, dalam kondisi di mana dia merupakan pusat dari eskalasi pandemi. Nah, itu persoalan sendiri, itu satu persoalan sendiri. Saya nggak tahu, saya belum tahu bagaimana tahun 1918 satu peristiwa pandemi terakhir sedemikian besar itu direspon gitu ya oleh satu politik yang sifatnya kolektif seperti gerakan petani atau gerakan buruh di Eropa pada waktu itu. Tapi mungkin orang mesti belajar dari situ. Nah, ini dengan kata lain yang ingin saya bilang adalah ini situasi yang buruk, situasi yang nggak menguntungkan bagi artikulasi politik yang basisnya adalah kolektif dalam situasi sekarang ini. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah saya nggak tahu tingkat efektif. Yang bisa dilakukan adalah mendorong seluas-luasnya supaya orang ikut serta dalam satu politik yang rasional untuk mendukung agenda-agenda itu. Jadi misalnya begini ya, misalnya tentang omnibus law itu. Kalau kolektif yang sifatnya fisik itu nggak mungkin dilakukan dalam situasi pandemi. Yang harus dibangun adalah investasi, kesadaran politik baru bersama-sama dengan berjuta-juta orang Indonesia yang saat ini sebenarnya sama-sama tertimpa musibah pandemi ini, yang sama-sama terkekang ke ruang fisiknya itu, untuk menjelaskan bahwa ya, dan menurut saya dalam beberapa hal ini lumayan berhasil ya. Jadi misalnya dalam isu omnibus law ini, terutama dalam yang cipta kerja itu, yang disebut orang RUU Cilaka itu kan protes ketidaksukaan itu bukan hanya muncul dari kalangan buruh saja sudah, tapi juga dari banyak kelompok kelas menengah juga sudah punya sikap solidaritas yang cukup kuat, yang sama-sama menilai bahwa undang-undang itu betul-betul nggak fair gitu. Nah, artinya dari segi diskursus ya sudah ada kesadaran satu level epistemik yang sama di antara kaum buruh dengan kelompok-kelompok kelas menengah dalam menilai undang-undang cipta lapangan kerja itu, cipta kerja itu. Nah, menurut saya itu yang sekarang mesti lebih banyak dimanfaatkan dalam situasi sekarang, dalam kondisi di mana aksi-aksi kolektif itu sulit untuk diwujudkan dalam situasi pandemi ini gitu. Nggak bisa ya, kita mesti cari cara baru untuk bagaimana mereplikasi satu politik kolektif di dalam situasi di mana keberjarakan sosial itu sedang dipertahankan gitu. Di satu sisi memang nggak menguntungkan ini, tapi ya ini tantangan untuk mencari cara baru. Dan kalau tadi menurut pendapat saya, kita mesti memanfaatkan luasnya dukungan dari kelas menengah terhadap isu penolakan omnibus law gitu, RUU omnibus law. Oke, karena waktunya udah, kan kita jadwalnya sampai jam 5, ini udah 4:30, mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu aja kali untuk kira-kira ada yang dari partisipan ada yang mau bertanya. Mungkin kalau dari ininya sih udah ada raise hand beberapa. Ini pertanyaannya lewat chat atau apa ya? Ada yang ini bisa chat nggak sih partisipannya? Sorry bentar ya. Oke. Udah ada 3 orang ya yang raise hand.
bisa bisa disampaikan lewat chat mungkin dari Mas Kodrat sama Dikun. Kodrat sama Dikun. Ini raise hand pertama. Udah bisa chat belum ya? Udah bisa di adminnya? Di chatnya belum ada ya? Coba tunggu hostnya dulu. Itu Matthew. Pertanyaan gimana tuh? Pertanyaan lebih banyak buat Kiara. Saya lihat. Sorry. Pertanyaannya mana ya? Sorry. Oke, ini ada satu nih yang baru kebaca sekarang. Ibrani dari Mas Ibrani Tarigan. Bagaimana dengan pertanggungjawaban pengelolaan data pasien terkait dengan situasi pandemi? Mungkin menanggapi tentang keterbukaan informasi tadi. Tapi itu juga menjadi dilema sih ya Bang, soalnya kalau di Singapura sendiri kita lihat data pasien itu sangat dibuka mulai dari rumahnya di mana, dia kelas activity-nya di mana, semua track-nya itu bisa dilihat oleh publik gitu. Namun mereka ini mengatasnamakan atau mendasarkan apa ya keputusan untuk membuka data-data pasien itu karena mereka rasa pemerintah Singapura merasa justru dengan apa membuka data itu bisa membuat apa ya menurunkan sedikit rasa kepanikan masyarakat. Jadi mereka tahu siapa atau apa yang harus di mana harus diwaspadai dan siapa yang harus diwaspadai. Tapi juga ada seperti terlihat dari mungkin concernnya Mas Ibrani ini, bagaimana dengan pertanggungjawaban pengelolaan datanya itu sendiri? Pertanggungjawaban pengelolaan data. Maksudnya gimana ya? Pengelolaan data. Ya, tadi kan saya bilang nih ya, pandemi ini urusannya urusan medis. Dan urusan medis itu adalah urusan yang sifatnya saintifik. Nah, virus itu nggak bisa dikadalin dengan politik, nggak bisa. Jadi salah besar kalau ada kalau ada pandangan yang mengatakan menyembunyiin data, mengelola data secara ogah-ogahan nggak benar gitu, itu malah justru akan berakibat buruk. Contohnya Cina ini sekarang. Kemarin kan kita lihat data bahwa China itu dia merevisi jumlah fatality rate-nya dengan nambahin sekitar 1.290 orang yang meninggal. Ya kan? Jadi sekarang yang meninggal di Cina dari 3.500 menjadi 4.500. Lah, itu kan bikin banyak negara marah. Dan menurut saya dalam segi yang prinsipil wajar kalau negara-negara yang marah. Karena apa? Karena kan begini ya, kalau jumlah angka orang meninggalnya nggak akurat, orang jadi WHO misalnya ya, orang jadi keliru dalam menentukan fatality rate dari pandemi ini gitu loh. Semula kan fatality rate-nya itu kan diperkirakan 2-3%. Ya, tapi kalau datanya nggak akurat, nah orang kan yang meninggal cuma 2-3%. Loh, ternyata kok di negara lain bisa 8, bisa 9%. Nah, ternyata ketahuan ada sebagian data yang belum di-entry oleh China. Nah, ini pentingnya data. Kenapa? Data yang akurat itu lebih membuat orang gampang melakukan prediksi dan analisis. Sehingga dengan begitu kita bisa tahu tingkat bahayanya dari penyakit ini apa. Sehingga misalnya tingkat awareness dan alertness kita untuk menghadapi pandemi itu jadi bisa lebih kita tingkatkan. Kalau datanya nggak akurat, gimana kita mau berperang melawan pandemi tadi yang saya bilang itu? Kita jadi berperang dengan keadaan blindfold, ya kan, dengan mata tertutup. Mana bisa gitu. Jadi dalam soal pandemi ini, soal data itu pertanyaan yang sangat bagus. Ikutilah kaedah-kaedah ilmu pengetahuan. Jangan virus nggak bisa kita perdaya dengan politik.
nggak bisa. Itu nanti yang kalau yang meninggal jumlahnya kita mesti buka. Yang meninggal memang jumlahnya demikian. Kalau perlu bahkan kita harus tahu fatality rate itu berkaitan dengan usia berapa aja, penyakit bawaan apa aja, supaya kita bisa prediksi. Jadi kan misalnya orang tahu, misalnya gini, oh kalau saya punya penyakit diabetes, saya akan lebih hati-hati. Karena apa? Karena dari data, fatality rate untuk penderita diabetes itu lebih tinggi daripada orang yang lebih sehat gitu. Kalau saya sudah punya penyakit misalnya bronkitis atau sudah punya penyakit jantung bawaan, saya akan lebih hati-hati gitu loh. Kalau data karena apa? Karena saya tahu bahwa bahwa COVID-19 ini kalau dia berkombinasi dengan penyakit ini, dia akan meningkatkan fatality rate-nya. Nah, jadi keterbukaan data itu sangat bagus untuk membuat orang lebih alert gitu loh. Nah, itu kenapa sangat penting transparansi data itu. Gitu. Itu yang pertama. Nah, berkaitan dengan koordinasi, saya kira yang disebut dengan koordinasi data ini juga jangan sampai salah tafsir, jangan sampai salah ditafsirkan menjadi seakan-akan data itu cuma satu pintu. Yang kita inginkan adalah otoritas medis kita itu memang mulai melakukan pendataan secara lebih bagus, secara lebih terkoordinir dan transparan, yang satu. Yang kedua, kita persilakan juga lah, ya kan, civil society yang punya inisiatif untuk juga melakukan pendataan. Kan ada banyak tuh, ada grup-grup di media sosial yang juga ikut melakukan pendataan. Nah, itu juga biarkan supaya apa, kita punya alternatif, punya aneka, siapa tahu yang nggak terdata di sini ada terdata di situ. Siapa tahu yang terlewat dalam pendataan sini ada di situ. Jadi dalam situasi pandemi semacam ini, data yang akurat, valid itu sangat krusial untuk kita menghadapi pandemi. Di saat yang sama, transparansi data itu juga sangat diperlukan oleh karena itu. Dan yang kedua, berbagai macam inisiatif dari masyarakat untuk ikut melakukan pendataan sendiri terhadap aneka. Jadi bukan hanya misalnya data ya. Jadi misalnya ada LSM gitu, misalnya saya kasih contoh. Bisa aja kalau untuk data pasien yang sakit apa itu sudah dilakukan oleh Depkes ya. Tapi bisa LSM melakukan pendataan yang lain yang bisa lebih berguna, misalnya tentang rumah tempat tinggalnya. Maksudnya bukan rumahnya, tapi area-area di mana penyebaran penyakit itu lebih banyak berlangsung. Kelas sosial orang itu seperti apa gitu. Jadi lebih sosial, analisa sosial, ekonomi politik dan analisa sosial yang lebih mau disasar gitu ketimbang data-data medis. Karena data-data medis biarlah memang otoritas medis yang lakukan gitu. Nah, jadi aneka macam data itu nanti manfaatnya kapan? Ya, di saat ini dia punya manfaat untuk supaya kita bisa memprediksi kecenderungan dari virus ini. Nanti pasca pandemi itu akan sangat berguna bagi kita untuk kita menyusun atau membuat institusi baru yang kita perlukan untuk menghadapi pandemi berikutnya. Kan kita nggak tahu ke depan ini masih akan ada pandemi lagi apa enggak. Tapi dengan dari awal kita mempersiapkan diri dengan baik, nah kita nanti moga-moga kita nanti bisa punya satu institusi yang lebih mapan sehingga kita lebih siap kalau menghadapi pandemi gitu. Itu loh kenapa pengelolaan data itu sangat-sangat krusial dalam soal-soal seperti, terutama dalam soal-soal kesehatan publik seperti ini. Oke. Seperti itu ya Mas Imbrani. Ini pertanyaan kedua, Bang, agak panjang. Coba aku bacain aja ya. Ketika pemerintah lamban dalam menanggapi kasus COVID-19 dan masyarakat banyak bergerak, entah dalam menyalurkan bantuan berupa penggalangan dana atau sembako atau APD dan pembukaan dapur umum untuk homeless, sebenarnya aktor masyarakat mana yang dapat menjadi mediator komunikasi antara masyarakat dan pemerintah? Apakah parpol atau elit politik masih relevan? Karena relasi antar keduanya seperti tidak bertemu, masyarakat perlu saling membantu satu sama lain dan memaksa mereka untuk bertemu satu sama lain secara fisik. Namun pemerintah membatasi, bahkan menggunakan tindakan yang agak keras guna mendorong masyarakat untuk wajib karantina.
sedangkan penanganan secara material maupun informasi agaknya masih terbatas. Bahkan proses pembangunan yang belum selesai atau timpang secara aksesibilitas juga menambah kesenjangan masyarakat di masa pandemi ini. Pada intinya, pertanyaan ini menanyakan dari Mas Matthew, aktor masyarakat mana yang dapat menjadi mediator komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sendiri? Apakah elit partai masih relevan dalam pengelolaan ini soal itu bisa kita jawab dengan segera. Coba salah satu yang paling impoten ya dalam situasi pandemi ini ya parpol. Betul. Mereka bukan hanya impoten, mereka impoten dan panik. Panik itu kelihatan dari apa? Coba dicek di berita, ya. Kelompok yang pertama-tama secara perorangan dia beli alat rapid test itu kan mereka. Untuk yang digunakan buat diri mereka sendiri, nanti sisanya katanya dibagi buat rakyat banyak. Jadi politisi kita dari partai politik itu sekarang ini justru dia yang paling dia impoten dalam situasi pandemi ini. Bahkan cenderung egois mereka. Karena mereka adalah elit di dalam masyarakat kita. Mereka punya uang untuk beli alat sendiri, mereka lakukan tes untuk diri mereka sendiri gitu. Nah, lalu dari situ ya baru mereka sumbang-sumbang lah buat orang rakyat banyak ya. Jadi ya tanpa perlu kita berbasa-basi berpanjang-panjang tentang itu. Parpol nggak bisa dalam soal pandemi ini, nggak berdaya dia. Ngomong apa dia? Nah, satu contoh misalnya begini. Sekarang keluar yang ada perpunya presiden itu yang dianggap baru ya. Yang dikritik dia melampaui wewenang DPR dalam hak budget atau apa gitu. Nah, itu kan sebenarnya sudah menunjukkan orang boleh mengkritik kebijakan presiden itu, ya kan? Tetapi itu kan satu tanda bahwa parpol nggak berdaya dalam pandemi ini. Gitu. Mereka impoten dalam pandemi ini. Bahkan dalam fungsi-fungsi pengawasan juga mereka bisa lakukan. Gitu loh. Jadi nggak bisa dalam soal pandemi ini politik macet, politik parlemen, politik legislatif itu udahlah. Dia sendiri nggak berdaya dia. Gitu. Lalu siapa yang bisa diandalkan? Nah, saya bilang yang bisa diandalkan ya civil society tetap. Society lah. Orang-orang lihat dari mulai yang paling sepele, para pemilik warung Tegal, para pemilik restoran-restoran kecil, warung-warung Padang, yang mendonasikan makanannya untuk pekerja medis, orang-orang profesional kecil yang ngumpulin uangnya untuk beli APD. Mereka nggak mikirin tuh buru-buru, gue mau tes ini dulu dong, tes rapid test untuk diri gue sendiri. Enggak, mereka. Orang-orang society kita yang justru yang secara instinktif punya inisiatif untuk berperan gitu loh, ya. Nah yang kedua ya tadi itu, yang kedua selain society secara umum ya tadi ya justru kelompok-kelompok sipil yang sekarang masih terus ngomong, misalnya contoh ya kan dari kelompok sipil aja ada berapa gugus tuh, ada berapa kelompok tuh yang lakukan semacam pengawasan terhadap mulai dari satu contoh lah misalnya kemarin kalau nggak ada desakan dari kelompok sipil untuk misalnya menerapkan satu pembatasan sosial yang lebih serius supaya pemerintah lebih serius mengambil respon yang lebih serius menyangkut pandemi ini. Apakah juga mungkin jangan-jangan kita belum menerima respon yang lebih katakanlah lebih serius lah seperti yang sekarang ada gitu. Ya kan justru kan debat-debat
perdebatan dalam masyarakat sipil tentang lockdown, tentang PSBB, itu kan yang juga sudah ikut mendorong apa respon yang lebih serius dari pemerintah sekarang gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kritik dari masyarakat sipil tentang akibat-akibat pandemi ke dalam sektor real, sektor informal, itu kan juga didorong oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil bahwa ada sekian pengangguran, ada orang miskin yang nggak bisa ikut serta berpartisipasi dalam PSBB karena dia harus kerja. Itu semua kan masyarakat sipil yang menyuarakan itu. Bukan, saya nggak melihat ada partai politik gitu. Ya itu saya kira. Nah, kenapa partai politik? Ini juga, tapi juga dari pertanyaan ini itu juga penting loh untuk parpol itu, dia bukan hanya meskipun terlambat, lebih baik terlambat daripada enggak ya. Mulai juga ngambil inisiatif partai politik. Kalau mereka nggak bisa, selama ini kan yang sebagian dari mereka saya juga lihat sedikit ya, yang mengambil langkah-langkah aktivitas yang sifatnya karitatif, beliin masker, beliin sarung tangan, menyediakan hand sanitizer gitu ya. Itu kan karitatif ya kan. Ya itu pun sedikit saya kira. Udah waktunya juga mereka keluar dong, bukan hanya melakukan, lakukan fungsinya lah. Lakukan fungsinya itu apa? Ya misalnya parpol mestinya kan aktif loh dalam perdebatan mengenai apakah PSBB atau lockdown, model-model pembatasan sosial seperti apa, itu kan ahli-ahlinya partai politik mestinya ikut turun bicara dong. Bagaimana mengatasi krisis ekonomi dalam situasi lockdown, itu kan partai politik mestinya ngomong dong. Mereka kan punya ahli, mereka punya sumber daya, ikut bersuara lah mestinya mereka. Jangan cuma diem aja gitu loh. Jangan cuma karitatif lah, kalau nggak mau dikatakan diem aja. Jangan cuma karitatif. Gitu. Tapi untuk sekarang nggak bisa sekarang kita mengimbau, kita menuntut mereka untuk lebih aktif. Tapi kalau yang konkret, saya lihat civil society jauh lebih konkret hari ini dalam menghadapi pandemi. Oke, kita percepat aja kali ya untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Hans Christian. Berkaitan dengan kebebasan dalam mendapat informasi, apa pendapatnya tentang kontradiksi dari adanya transparansi orang-orang yang terkena COVID, tapi saat ada pasien yang sembuh justru tidak diekspos ke publik datanya, sehingga tidak bisa tracking untuk mencegah virus corona. Nah, ini juga tadi saya lupa menyampaikan ya. Ada satu problem juga dalam budaya masyarakat kita. Sebagian dari masyarakat kita itu menganggap penyakit pandemi ini sebagai aib ketimbang sebagai, dalam bahasa sehari-hari itu, musibah. Jadi banyak yang masih menyembunyikan, takut. Padahal kan harusnya mereka kalau punya gejala segera tes, membuka diri ya. Juga mereka khawatir karena apa? Karena respon di dalam lingkungannya sendiri itu yang jadi takut. Lalu karena takut jadi memberikan stigma gitu ya. Nah, akibatnya ya ini salah satu akibatnya kan yang terjadi di Semarang. 46 dokter di Rumah Sakit Karyadi itu dia terinfeksi virus corona dari pasien yang menyembunyikan kondisinya gitu loh. Nah, ini dia. Jadi bagaimana budaya yang kurang bagus ini bisa juga ditembus oleh satu kesadaran medis yang rasional gitu loh. Nah, ini problemnya kita mesti buka dari situ gitu loh. Jadi nah, kuncinya apa untuk menghadapi ini? Kuncinya adalah tadi informasi publik, transparansi yang dimulai dari atas. Kalau di atas nggak dimulai, di bawah orang akan tetap anggap ini sebagai aib. Jadi misalnya gini ya, kalau angka kematian nggak dibuka, sekian pemerintah melakukan ini, penyebab kematiannya karena ini selain virus corona ada gini. Semakin ditutup itu fakta-fakta kayak gitu, bagi masyarakat akan menganggap itu jadi misteri, jadi misterius. Orang akan bertanya-tanya. Nah, situasi yang penuh tanda tanya ini akan memperkuat
budaya ketakutan di bawah itu tadi itu. Akibatnya apa? Orang jadi nggak berani untuk berterus terang. Nah, jadi mesti apa keterbukaan informasi dan transparansi itu jadi sangat penting di atas supaya apa? Supaya di masyarakat pun orang punya keberanian untuk membuka diri, untuk lakukan tes gitu loh. Itu dia situasinya. Hmm. Sorry. Apa dari pertanyaannya sih mungkin malah jadi saya pengen nanya, Bang. Oh, kenapa jika pasien apa ada pertimbangan lain untuk tidak membuka data pasien sembuh itu? Atau itu memang ya Pasien sembuh. Enggak kan kalau yang sekarang kan yang lebih banyak dibuka pasien sembuhnya. gitu. Ya pasien sembuh itu penting juga untuk dibuka, tapi cuma dalam situasi di mana kita masih lagi menghadapi pandeminya masih terus berlangsung, jauh lebih penting untuk mengetahui kenapa orang meninggal gitu loh. Kan karena apa? Kan kita mesti hadepin ini dengan cara seperti apa untuk mencegah supaya fatality rate-nya rendah gitu loh. Jadi kita perlu tahu yang meninggal itu berapa, usianya berapa, keterangan tentang yang meninggal, bukan untuk kita jadikan bukan sebagai teror ya, nakut-nakutin orang, bukan. Tapi justru itu penting untuk kita cari menemukan cara yang tadi saya bilang itu, menemukan cara untuk mencegah supaya orang lebih alert gitu, meningkatkan medical alertness, awareness dan alertness buat orang banyak gitu loh. Itu krusialnya di situ. Oke deh, kita lanjutin aja ya teman-teman. Ini setelah kita mau bahas satu pertanyaan lagi, habis itu dibuka pertanyaan untuk 3 orang aja. Tadi Mas yang udah resign dari tadi tuh Mas Hanif Rabani sama Mas Putu Bagus. Sama kalau dari urutannya sih Mas Jamil. Jadi mungkin untuk Mas Hanif, Mas Putu sama Mas Jamil boleh ditaruh pertanyaannya dulu. Nanti setelah satu pertanyaan dari Mas Rizko ini kita beralih ke sesi yang selanjutnya. Ini pertanyaannya cukup panjang, Bang, tentang penanganan di Sumatera Barat. Bagaimana dengan pengelolaan dana untuk bantuan kepada warga negara yang jelas-jelas terdampak COVID? Sebab di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok, pihak yang menerima bantuan masker saja hanya terhadap mereka yang tinggal di pinggir-pinggir. Sementara pemukiman penduduk berada di atas gurun tengah sawah, pinggir sungai, lereng bukit, jauh dari keramaian dan jalan raya. Di Kabupaten Solok sendiri ada yang jelas-jelas anak yatim piatu tinggal bersama neneknya yang juga telah lansia tetapi tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah. Apakah jika terus seperti ini bisa saja terjadi pencurian untuk bertahan hidup di masa pandemi? Ini mungkin justru membuka obrolan lain ya tentang potensi konflik sosial lanjutan dari krisis pandemi ini yang juga sebenarnya sudah di warning dari presiden ya, kalau ada kerusuhan, kekacauan, apa segala macam ancamannya meletakkan darurat sipil. Mungkin dari pertanyaannya ya bisa ditanggapi tentang itu sih, Bang. Potensi pencurian atau tindakan-tindakan yang jadi lah ini kan memang kita udah lihat nih ya, bukan cuma di itu loh. Bukan cuma di Sumatera Barat ya kan, di Jawa Barat ini angka kriminalitas mulai naik gitu ya. Orang banyak mengkaitkan ini dengan pelepasan narapidana, tapi saya kira juga bukan itu. Saya kira dalam situasi pandemi ini ada perubahan di dalam ruang sosial orang. Nah, itu yang membuat kejahatan jadi lebih mungkin ya. Jadi kan modus kita dalam beraktivitas di dalam ruang itu sedang berubah tuh. Nah, itu membuat kejahatan itu karena perubahan itu kan
ada ruang yang lebih longgar sehingga kejahatan bisa muncul, lalu juga situasi krisis sosial, ada ancaman krisis sosial ya, orang banyak yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan mata pencarian lah, bukan pekerjaan ya. Itu bisa jadi muncul gitu. Nah, ini kan sebenarnya itu yang yang mau direspon oleh paket-paket bantuan yang dibuat oleh pemerintah itu loh ya. Nah, itu yang menurut saya yang mesti diawasi sekarang. Diawasi sejauh mana dia tepat sasaran. Jangan sampai nggak tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran ya sudah, bahaya. Krisis kesehatan bisa krisis kesehatan mendorong krisis ekonomi, bisa jadi krisis sosial. Nah, itu yang jangan sampai terjadi, krisis sosial itu. Karena kalau sampai terjadi krisis sosial, untuk bangkit lagi itu repot, itu butuh waktu lama gitu. Sementara pandemi ini kita belum tahu ujungnya kapan. Nah, disitulah pentingnya tadi itu pemerintah daerah itu merespon secara baik ini soal apa ini program-program sosial, bantuan-bantuan sosial yang langsung. Jadi kan kalau di luar negeri itu pemerintahnya itu dia nggak pakai nahan-nahan, dia keluarkan aja apa yang disebut dengan helikopter money itu. Helikopter money itu ya selama kamu nganggur, ini saya kasih duit lah, kamu 3 bulan. Atau kalau nggak saya kasih duitnya ke kalian, warganya langsung, saya kasih ke perusahaannya. Perusahaan saya kasih duit untuk menggaji karyawanmu selama 3 bulan, tapi kamu jangan pecat. Nah, itu yang namanya helikopter money. Nah, sebenarnya fungsinya apa? Itu fungsinya penting. Fungsinya untuk menahan supaya krisis kesehatan yang disertai krisis ekonomi tidak menjadi krisis sosial dan politik. Gitu loh. Ya. Nah, ini pemerintah daerahnya mesti tahu loh ini. Kalau enggak kalau sampai terjadi krisis sosial, harganya terlalu besar, ongkosnya terlalu besar untuk Indonesia. Itu bahaya. Jangan sampai itu. Nah, itu juga pentingnya partai-partai politik di daerah. Kalau nggak bisa ngomong di pusat karena kondisi pandemi, dia harus aktif di daerah untuk ngawasi penggunaan dana itu, penyaluran dana itu gimana gitu. Mestinya itu begitu. Kalau enggak, kita betul-betul nanti dari krisis kesehatan jadi krisis sosial politik. Berat itu nanti. Enggak kedengeran. Sorry, tadi agak... Oke, udah. Jadi agak komit dikit. Oke, sip. Move lagi ke pertanyaan Mas Putu tentang kebijakan pembebasan narapidana. Di satu sisi sudah terdapat pemberitaan mengenai narapidana yang dibebaskan kembali melakukan tindak pidana, tingkat kriminalitas meningkat tadi ya, dan menyebabkan keresahan sendiri di tengah-tengah masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain juga sudah terdapat pemberitaan bahwa narapidana yang belum dibebaskan dan dokter di suatu lembaga pemasyarakatan telah terdiagnosa positif COVID-19. Gimana tuh, Bang? Itu kan gini, sebenarnya pembebasan narapidana itu penting. Ya, jadi itu benar, ngebebasin narapidana itu benar dengan syarat-syarat tertentu ya. Supaya apa? Supaya nggak terjadi seperti di Iran, di mana pandemi itu secara ganas tuh menular di penjara-penjara itu. Karena penjara asrama itu kan itu namanya closed institution istilahnya dalam sosiologi itu. Di dalam closed institution itu kan mereka punya ini tadinya produksi ruangnya itu kan sangat-sangat solid, rapat ya kan. Orang rame-rame ada di situ. Satu contoh misalnya kan yang terakhir ini yang 36 siswa asrama battle itu kan dia tertular tuh. Sekarang semua dipindah diisolasi di rumah sakit Wisma Atlet. Nah itu kalau asrama, penjara itu closed institution namanya. Dia sekali menular, boom, langsung banyak orang kena gitu. Nah jadi
membebaskan narapidana itu penting untuk mencegah penularan COVID lebih banyak gitu loh. Tapi memang harus dengan pertimbangan hukum dan seleksi yang tepat. Jangan sampai dia ditumpangi motif-motif yang lain seperti memberikan pelonggaran pada elit-elit politik yang terlibat dalam kasus korupsi misalnya. Nah, itu pentingnya itu di situ. Jadi kebijakan itu ditegaskan ininya lah, tujuannya itu secara lebih jelas ke masyarakat supaya masyarakat itu paham gitu loh. Jadi orang nggak a priori dengan satu kebijakan yang orang tahu sebenarnya tujuannya bagus. Cuma karena delivery dan komunikasi publiknya itu buruk, akibatnya orang a priori gitu. Ditambah juga tergantung yang ngomong. Kalau yang ngomong track record politiknya juga kurang bagus, orang kan kurang percaya gitu. Nah, lalu apakah impact-nya? Nah, ini belum diukur. Apakah narapidana yang dibebaskan itu mereka melakukan apa yang disebut dengan namanya apa sih? Ada istilahnya tuh. Istilahnya itu narapidana itu ya pokoknya mengulang lagi kejahatannya. Memang ada beberapa daerah yang punya tingkat pengulangan kejahatan itu tinggi ya. Ada beberapa tempat di Jakarta itu misalnya di Jakarta Utara, Jakarta Barat tuh tingkat residivismenya tinggi ya, orang-orang yang udah dikeluarkan lalu melakukan kejahatannya lagi. Nah, tapi kita belum ukur ini setelah pandemi ini apa ya terjadinya residivisme tinggi atau enggak, itu karena residivisme atau karena kejahatan baru gitu. Tapi sebagai satu kebijakan membebaskan narapidana itu penting. Oke. Teman-teman, ini karena waktunya terbatas, kita habis ini bahas satu pertanyaan lagi ya. Tadi kan udah dari Mas Putu pertanyaan. Oh, dua lagi dari Mas Hanif sama Mas Jamil, sorry. Ini agak panjang. Saya ingin bertanya, pada saat kita menerima bantuan APD dari RRC itu barangnya made in Indonesia, yang berarti APD yang diberikan RRC itu adalah buatan Indonesia. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi ekspor besar APD di saat kita sendiri sedang kekurangan kebutuhan APD untuk teman-teman tenaga kesehatan kita? Padahal dalam hal ini Kementerian Perdagangan yang punya kewenangan untuk membatasi kegiatan ekspor impor. Apakah ini patut untuk diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan diskresikah dalam situasi seperti ini yang mengakibatkan KBM harus secara daring, banyak kendala seperti akses internet, sebagainya. Bukankah seharusnya pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut agar terjadi pemerataan dan kesetaraan? Seperti itu sih. Kan kepada iya. Ya, itu pangkalnya sih karena ya, kita pada awalnya kan tadi itu yang saya bilang kita punya diagnosa awal yang kurang pas terhadap pandemi ini, seakan-akan dia nggak akan nyampe ke kita. Jadi pasti kalau soal ekspor impor itu kan mereka biasanya dalam sistem dagang itu mereka sudah lakukan jauh hari lah ya, mungkin sebulan 2 bulan perjanjian ekspor itu. Tapi kenapa itu sampai keluar sementara kita saat butuh? Itu menurut saya juga ya itu terjadi karena ada misdiagnosis pada awalnya bahwa seakan-akan pandemi ini nggak akan mampir di kita, sehingga kita nggak membutuhkannya untuk kita. Lalu ketika dia mampir, baru kita kemudian tergopoh-gopoh, oh ternyata kita juga butuh, gitu loh. Nah, itu yang saya kira yang terjadi lebih mungkin itu ketimbang penyelewengan segala macam. Lebih banyak karena keterlambatan diagnosis terhadap kebutuhan. Ada satu dari Mas Hanif ini, ada pertanyaan lanjutannya, Bang, tapi tentang pemberian akses internet ya, kalau dari saya baca. Dalam situasi seperti ini,
yang mengakibatkan KBM secara online, bukankah seharusnya pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut agar terjadi pemerataan dan kesetaraan dalam hal akses pendidikan? Jadi bagaimana akses pendidikan itu, internet ini, pemenuhan internet ini penting, kedengaran nggak ya? Pemenuhan pemberian akses internet ini penting untuk pemenuhan hak atas pendidikan itu untuk sekarang. Pertanyaannya, mengapa negara tidak menyediakan akses internet itu? Membantu menyediakan. Ya, ini bisa jadi tuntutan kita bersama-sama loh. Jadi misalnya ini dari pertanyaan ini, civil society, Lokataru udah satu aja. Sebulan ini nuntut internet gratis. Penting loh. Maksudnya gini ya kan, ini kan rakyat disuruh di rumah, social distancing. Terutama untuk orang miskin. Jadi negara kan mesti ngasih insentif dong. Jangan cuma beras. Jangan cuma sembako. Tapi supaya orang betah di rumah apa? Ya biar ibu-ibu di rumah kasih dong internet gratis. Biar kita semua nonton drama Korea di HP masing-masing. Betah di rumah kan jadinya. Penting itu. Di beberapa tempat kan dilakukan. Di Malaysia berani ngasih internet gratis. Di negara-negara yang lebih liberal, bukan cuma internet gratis, film-filmnya juga dikasih gratis. Nggak apa-apa, menurut saya nggak apa-apa kita usulkan, kita minta. Internet gratis untuk orang miskin. Iya sih, dalam konteks juga butuh untuk pendidikan. Jadi kita bisa berzoom-zooman di mana-mana semua mengatur. Oke. Pertanyaan. Ya, apalagi ini kan menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Silaturahmi mau bagaimana? Dibukalah internet gratis. Oke. Satu lagi ya teman-teman, karena udah jam 5, pertanyaan dari Mas Jamil. Yang setuju tentang bahasan kita tadi, yang the new normal tadi, Bang. Masyarakat sipil digempur oleh kebijakan yang membuat ruang geraknya hingga babak belur. Di waktu yang sama ada persoalan, ini nggak panjang, waktu sama ada persoalan besar pada masyarakat umum. Masalahnya yaitu PHK, usaha aktif dapat insentif pajak, mungkin juga penetapan darurat sipil yang terjadi sepertinya akan ditimpalkan pada atau karena pandemi COVID inilah akan ditunjuk dan dituding sebagai penyebabnya. Sementara publik sangat terbatas untuk membongkar siasat jahat semacam itu. Saat ini saya melihat tabir asap semacam itu atau smoke screen tersebut semakin menebal. Pertanyaannya, bagaimana membuat atau memulai suatu prakarsa cerdas menuju normal yang baru? Yang tentu saja sangat berbeda dengan prakarsa predatorik, kapitalisme bencana, atau orang atau kelompok yang mengambil untung dalam situasi krisis untuk dirinya dan golongan. Kayak gitu, Bang. Pertanyaan terakhir. Gimana kita hidup dalam the new normal ini ya? Betul. Iya, jadi kalau dalam new normal artinya kan kita punya kolektivitas fisik itu tidak bisa terjadi secara optimum. Yang harus kita optimumkan adalah kolektivitas epistemik, kolektivitas ide. Nah, itu. Nah, mau nggak mau, memang orang Indonesia kita semua harus dirangsang untuk mulai terbiasa dengan teknologi informasi. Nah, mau nggak mau itu harus dirangsang ada di situ. Ya, nah saya nggak tahu kira-kira akan ada semacam kreativitas baru seperti apa yang bisa kita ciptakan ya. Tetapi konsekuensinya kan jelas itu. Tadi itu ya bahwa kekuatan kolektivitas epistemik mesti lebih kokoh. Dan ini penting karena apa? Jangan mengira ini hanya terjadi pada kita. Si orang-orang yang para konservatif ya, kaum ortodoks konservatif
yang nggak menyukai dengan apa ide-ide progresif juga sebenarnya mereka mengalami kesulitan yang sama. Walaupun mereka tentu lebih punya sumber daya ya untuk apa menjembatani problem-problem sosial fatigue-nya mereka. Nah, tapi kan sekarang dunia ini bergantung pada dunia sekarang bergantung pada dua kelompok sih. Para ilmuwan yang sekarang sedang gila-gilaan mencari vaksin dan obat, dan kaum medis. Sekarang dunia bergantung pada dua itu. Nah, ini sebenarnya membuktikan kepada kita dua hal. Pertama, bahwa masyarakat baru ke depan itu harus masyarakat yang berpengetahuan. Sains itu, udahlah, kita jangan lagi hidup dalam kepura-puraan dan tradisionalisme yang parah. Sudah terbukti bahwa ketidakpedulian kita kepada sains dan pengetahuan itu membawa bencana yang lebih berat bagi kita. Itu satu. Yang kedua, bahwa ruang hidup kita sekarang ini sangat bergantung pada sains. Itu nggak bisa dipungkiri. Yang kedua, yang kita temukan dalam situasi pandemi ini adalah bahwa ketika ekonomi, market, politik kita jeblok, rontok, ternyata ruang hidup dan eksistensi masyarakat kita itu malah justru diteruskan oleh tindakan-tindakan yang sifatnya prososial. Yang teladannya itu muncul dari para pekerja medis dan segala macam. Ya. Mereka menunjukkan bahwa ketika politik, ekonomi macet, tapi tindakan altruistik, tindakan prososial itu justru menjadi penyelamat bagi masyarakat. Nah, dari segi ini mestinya kita harus mulai bisa menggaungkan secara lebih jernih ke dalam masyarakat kita. Bahwa masa depan Indonesia itu nantinya harus dibangun berdasarkan dua sumbu baru itu. Pengetahuan dan altruisme. Altruisme yang sifatnya prososial itu. Itulah modal masyarakat kita ke depan pasca pandemi ini. Gitu. Jadi bukan ekonomi. Ekonomi penting. Tapi dia nggak bisa menyelamatkan kita pada hari ini. Kita berhadapan pandemi. Politik penting. Tapi hari ini juga dia nggak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita justru di saat-saat yang paling genting sekarang ini adalah pengetahuan medis dalam hal ini. Dan tindakan prososial dari orang-orang yang ternyata ada di Indonesia masih mau mengorbankan waktu hidup nyawanya gitu untuk nolong orang lain gitu. Nah ini yang mesti menurut saya sebagai satu penutup ya, inilah yang modal kita ke depan yang bisa kita petik sementara ini dalam situasi di mana pandemi ini masih sedang berlangsung gitu ya. Kita boleh kecut karena pada saat ini kita belum menemukan vaksin itu. Tapi di sisi lain juga kita mesti tetap berbesar hati bahwa dalam situasi bencana yang serba murung ini, kita masih punya stok orang-orang yang masih mau bekerja untuk kemanusiaan gitu. Itu. Nah, kita mesti mulai dari situ. Oke, sangat menjawab ya udah dijawab ya Mas Jamal tadi. Mungkin mau nambah closing statement lagi Pak sebelum kita udah. Itulah saya pikir untuk modal kita untuk bertahan hidup di the new normal ini. Pengetahuan dan altruisme prososial itu tadi. Oke, thank you banget Bang Robert udah bertani hampir 2 jam ya. Iya nih. Hampir 2 jam. Janjinya cuma sejam. Karena ternyata banyak pertanyaannya. Tadi kita banyak jawab pertanyaan. Udah lebih dari, mungkin ada 6 pertanyaan kita jawab tadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kita hari ini.
Kesimpulannya, yang bisa saya katakan atau bisa saya simpulkan dari diskusi kita tadi, bahwa kebebasan masyarakat, menjaga kebebasan masyarakat sipil di tengah pandemi ini harus mulai beradaptasi dengan the new normal tadi. Dan kerja-kerja ini sebenarnya sudah membuahkan hasil dengan misalnya pernyataan Presiden Jokowi untuk membuka data pasien COVID yang sebenarnya. Itu juga merupakan hasil dari kritik, saran, dan demand dari teman-teman masyarakat sipil untuk membuka kanal informasi yang akurat seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Sampai bertemu lagi di diskusi selanjutnya, Bang Robert dan teman-teman. Terima kasih. Jaga kesehatan, Bang. Jaga kesehatan, teman-teman. Semoga sehat selalu.